البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqah. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak mungkin seorang anak itu mampu membalas kebaikan orang tuanya. Walid ini sebenarnya yang melahirkan adalah ibu, walid. Tapi ayah juga dikatakan walid karena dia sebagai penyebab datangnya anak ini ke dunia. Maka walid ini umum, ayah dan ibu masuk di situ. Kecuali kalau dia mendapatkan orang tuanya tadi menjadi hamba sahaya, lalu dia membelinya, kemudian dia membebaskannya, memerdekakannya, baru dia mampu membalas. Dari hadis ini kita mengetahui betapa besarnya jasa kedua orang tua kita. Sampai-sampai dengan harta apapun kita tidak akan mampu membalasnya. Dengan kekuatan fisik apapun kita curahkan, kita tidak akan mampu membalas budi baik mereka. Makanya di sini Rasulullah SAW betul-betul memberikan penafian yang sangat umum dan menyeluruh. Tidak mungkin seorang anak itu mampu membalas kebaikan orang tuanya. Kenapa? Sebelum kita masuk kepada pengkhususan yang itu pun untuk zaman sekarang hampir mustahil boleh jadi. Kenapa? Karena dari sisi apapun kita lihat orang tualah yang berjasa kepada kita. Dari sisi apa? Misalkan sejak kita belum lahir pun orang tua sudah banyak jasa kepada kita. Dari sisi apa? Memakan gizi yang baik. Bahkan demi kesehatan anak. Di zaman sekarang orang tua sang ibu rela dicucuk-cucuk, padahal cucuk itu sakit. Suntik ini, suntik itu, sampai terbentuk boleh jadi di lengannya itu apa? Tanda pangkat jenderal atau apa itu, letnan itu. Padahal wanita mana suka ada lambang-lambang macam itu. Suka kulitnya halus. Tapi kenapa dia rela berkorban itu? Demi kebaikan anaknya. Dikasih obat ini, dikasih penangkal itu. Maksudnya penangkal yang bersifat medis itu, vaksin. Itu baru dari sisi itu. Belum lagi dari sisi apa? Minum susunya. Padahal wanita sendiri susunya terbatas. Harus apa? Banyak makan daun-daun yang pahit. Kalau di Yaman yaitu hulbah. Kalau di sini mungkin daun-daun apa itu? Ya, ulam-ulam yang pahit seringnya. Padahal banyak wanita yang nggak suka pahit, tapi kenapa rela seperti itu? Demi kebaikan anaknya, agar apa? Susunya jadi banyak dan seterusnya. Sementara anak kadang tidak paham, namanya baby, tidak paham ketika susunya sedang kosong digigit puting ibunya, kasihan. Seperti yang di Indonesia itu sampai berdarah-darah. Nah, anak nggak dosa, dia nggak paham, belum berakal, tapi memang orang tua akhirnya yang jadi mangsa ketidakpahaman tadi. Demikian pula ketika melahirkan antara hidup dan mati. Bahkan jelas semua wanita kalau dokter bilang oh ini hanya satu yang boleh selamat, gimana ini? Wanita akan memilih biarlah anak saya yang hidup. Saya sudah lama hidup di dunia, biar anak saya yang merasakan enaknya di dunia kalau enak. Tapi memang itulah selalu apa yang akan disebutkan oleh seorang ibu, rela berkorban untuk anaknya. Belum lagi masalah apa? Masalah setelah dia lahir kemudian perlu biaya ini, biaya itu sampai sekolah. Sampai banyak orang yang di sekolah perguruan tinggi itu orang tuanya yang susah payah harus kerja-kerja kasar, bahkan hutang sana hutang sini demi membiayai urusan anaknya itu. Bahkan sering dalam masalah pernikahan, nikah biayanya mahal, orang tua sampai rela berhutang. Demi apa? Demi agar anaknya tidak malu di hadapan orang-orang dan seterusnya. Pengorbanan yang sedemikian banyak. Belum lagi tenaga. Anak bangun tidur tidak ambil kisah ini dan itu. Orang tua kadang tidak tidur. Kalau anak digigit nyamuk nangis, orang tua bangun. Kalau anak kedinginan nangis, orang tua juga bangun. Anak lapar nangis, orang tua juga bangun. Anak berak, orang tua terpaksa bangun juga dan seterusnya. Ini bagaimana kita akan mampu membalas kebaikan orang tua yang semacam itu? Makanya dari sisi apapun tidak akan mampu kita membalas mereka. Tapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Dan itu pun hampir mustahil dan tidak boleh kita mengharapkan itu kecuali kalau anak itu mendapatkan orang tuanya jadi hamba. Kita siapa yang suka orang tua kita jadi hamba? Nah, kalau orang tuanya merdeka, apakah kita mengharapkan mudah-mudahan jadi hamba dulu biar saya boleh membalas? Itu dosa, nggak boleh. Maka ini adalah perkara yang boleh dikatakan mustahil. Dia jadi hamba sahaya, sementara kalau jadi hamba sahaya maka seluruh kehidupannya itu menjadi milik sang tuan. Kehidupan fisiknya itu, kehidupan batinnya tetap menjadi harus beribadah pada Allah Ta'ala dan seterusnya.
Maka kalau keadaannya terikat seperti itu dan anak mampu membelinya, dan ini harga yang tidak tanggung-tanggung, entah berapa ratus ekor unta kalau dinilai pada zaman dulu, harga seorang hamba kembali kepada harganya. Nah, lalu dia membebaskannya sehingga jadi merdeka. Maka dari sini kita tahu dengan cara apapun kita tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kita dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini. Lalu bagaimana? Maka paling tidak seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, apa itu? Fa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau salah seorang dari mereka atau dua-duanya itu mencapai usia tua di sisimu, maka jangan engkau ucapkan kalimat uff. Kalau tidak mampu membalas kebaikan, jangan menambah kesedihan, walaupun dengan kalimat yang paling sederhana. Apalagi sampai banting-banting pintu membuat orang tuanya sedih. Orang tuanya yang beli pintu susah payah pasang pintu, kita asal banting, itu jangan. Kalau tidak sengaja ini lain lagi. Dan jangan pula sampai menendang-nendang baldi atau apa, itu nggak layak. Atau seperti yang diinginkan anak-anak, namanya anak-anak, saya runtuhkan rumah ini karena tidak diberikan bicycle. Nanti kalau rumah runtuh, pening sendiri dia. Baik. Jadi paling tidak adalah ucapkan kalimat-kalimat yang baik dan juga apa? Doa. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku sejak kecil. Ini kalimat yang sangat umum. Irham. Sementara rahmah, kata Syekhul Islam, adalah ismun jami'un likulli khair. Istilah yang mencakup segala kebaikan. Maka segala jenis kebaikan ya Allah berikan kepada orang tua saya sebagaimana mereka memberikan kepada saya selama ini. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala yaitu dengan kedermawanannya hanya memberi seperti itu. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat dan seterusnya. Tidak mungkin, bukan berarti maksudnya mustahil, tetapi Allah Ta'ala itu maha dermawan. Dan dengan apa? Dengan cara kita beramal soleh. Kita berharap dengan kita berusaha ikhlas dan ikut sunnah Nabi, maka seluruh amalan kita, seluruh rukuk dan sujud kita, seluruh puasa dan begadang kita, seluruh bacaan Quran kita, mudah-mudahan pahalanya juga sampai ke orang tua kita. Asalkan orang tua kita adalah ahli tauhid, sehingga amalannya tidak gugur dan seterusnya, sehingga dia mampu mengambil faedah dari apa? Dari amal-amal soleh anaknya itu. Nah, dengan cara ini baru kita berharap paling tidak mampu membahagiakan orang tua kita walaupun tidak mampu membalas. Demikian pula kita berusaha jadi orang soleh agar kita nanti masuk surga, dan orang tua kita kalaupun misalkan derajatnya tidak seperti derajat kita, tidak setinggi derajat kita misalkan, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka sampai ke derajat kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa ayat terkait tentang masalah ini. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu mereka masuk surga disertai dengan orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Walaupun derajatnya tidak setinggi kita, misalkan derajat kita boleh ditinggikan, maka orang tua kita derajatnya akan dinaikkan. Dan ini adalah pembalasan yang sangat besar. Karena apa? Kenikmatan dunia itu nggak seberapa, sementara kenikmatan surga, antar derajat itu adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Maka ini adalah kebahagiaan yang besar kalau kita mampu membalas seperti itu. Derajat orang tua kita naik dengan sebab amal soleh kita. Atau boleh jadi orang tua kita sudah di surga sementara kita masih di dunia, maka boleh jadi orang tua kita derajatnya akan dinaikkan dengan sebab istighfar kita. Sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah inda Ahmad itu. Apa itu? Innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah fayaqulu rabbi anna li hadza qal bistighfari waladikalak. Sesungguhnya Allah betul-betul mengangkat derajat seorang hamba di surga. Lalu dia tanya, wahai Rabbku, dari mana saya mendapatkan keutamaan ini? Maka Allah Ta'ala menjawab, dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Maka semoga dengan kita banyak memohonkan ampunan untuk orang tua kita, maka derajat mereka dinaikkan, dosa-dosa diampuni, kemudian derajat dinaikkan. Nah, ini adalah di antara cara-cara yang mungkin untuk kita upayakan membalas kebaikan orang tua dengan cara-cara yang sederhana semacam ini. Berarti kalau kita tidak mampu untuk membalas jasa mereka, berarti apa? Kita berusaha untuk berbakti kepada mereka sekuat tenaga, sebagaimana dulu orang tua kita berusaha menjaga nyawa kita sekuat tenaga, menjaga rezeki untuk kita sekuat tenaga, mencarikan kebahagiaan untuk kita sekuat tenaga, dan seterusnya. Maka hendaknya kita berusaha berbakti sekuat tenaga. Allahu a'lam.